Ya kita kan baru dapat ada 3 lah yang sudah ada instruksi dari pusat ya, surat yang kita dapat yang berkaitan dengan ASN. Nah itu akan kita tindak lanjuti internal kita untuk persiapan bagaimana supaya ya bekerja untuk para ASN tapi dengan prosedur yang benar soal protokol kesehatannya. Nah ini kita sedang rancang SK-nya, nanti baru pelan-pelan akan dimaksimalkan pelaksanaannya. Dan yang kedua perdagangan. Nah perdagangan juga kita baru mau menyiapkan aturannya supaya lebih tertib ya, seperti apa orang dalam. Kemudian kalau soal ibadah ini memang domainnya pemerintah daerah juga karena sudah ada dari kementerian. Nah ini yang mendesak, ini yang belum kita finalkan karena ini sangat sensitif. Ini harus juga nanti dalam minggu-minggu ini kita akan terus rapat dengan para tokoh agama. Tadi saya sudah sampaikan ke Kemenang. Nah intinya Sanggau belum bisa normal, cuma mempersiapkan aturannya yang 3 tadi yang sudah ada aturan atasnya. Tapi sekali lagi kita juga tidak termasuk zona yang dianjurkan, kan? Kita kan bukan masuk tadi yang 102 itu. Tapi kita berjuang untuk memastikan di dalam wilayah Sanggau ini nanti ya mungkin ada daerah yang kita pastikan dia hijau. Nah yang ditunggu-tunggu ini kan soal ibadah. Nah, ibadah kan sudah ada dari Kemenak, tapi itu harus jelas. Mekanismenya harus ada di tingkat kita. Makanya sampai hari ini ya tadi saya sudah hanya memastikan seperti apa persiapan. Kemudian dalam minggu-minggu ini kita terus maraton untuk memberi tindak lanjutnya gitu dari surat menteri itu saja. Pak, WFH kan sampai 4 Juni ya Pak. Setelah 4 Juni itu nanti bagaimana ASN Sanggau Pak? Ya sekali lagi kalau memang diperpanjang kita panjang, kalau enggak ya kita laksanakan dengan tadi mulai protokol kesehatannya dimaksimalkan. Jadi intinya yang saya tangkap dari new normal ini adalah ya kita merubah kebiasaan yang mungkin tidak terlalu peduli dengan kesehatan, terutama untuk penanganan virus. Sekarang harus kita buat. Contoh kebiasaan kita sekarang kan semuanya pakai masker. Dulu kan enggak. Kita bisa santai aja ngobrol, sekarang wajib. Setiap waktu tertentu kita harus cuci tangan, bekal hand sanitizer gitu kan. Kemudian ya berikutnya ya tentu jaga jarak. Nah, kalau masyarakat tidak disiplin tidak bisa. Jadi ini kesadaran. Nah untuk itu ketika kita membuat kebijakan nanti sosialisasinya yang penting. Nah kalau semuanya sudah siap ya kita laksanakan. Bisa jadi juga kita ya ambil contoh sampel berapa tempat dulu. Untuk contoh kalau kita mau di sentral kita tempat orang berdagang, kita atur jaraknya benar, pedagang pakai masker, kemudian yang belanja pakai masker. Ya ke depan kita tahu kalau uang juga sumber penularan harus ada mekanisme seperti apa. Nah ini kan semua harus dipersiapkan, disosialisasikan. Jangan kita bertengkar lagi. Tengah asik transaksi, kamu enggak pakai masker, alasannya macam-macam, masker tinggal lah ini itu enggak ada lagi. Lalu mulai kayak angkat tangan gini, Pak minta masker, padahal udah diberi, tapi enggak pernah dipakai. Saya tahu di situ berapa kali dikasih masker. Tapi karena enggak jadi kebiasaan, nah ini normal itu jadi kebiasaan, harus pakai masker.